Oke guys, kembali lagi di Cicil Aset Masa Depan. Dan teman-teman, sorry ya, ini telat. Kenapa? Karena saya lagi di Eropa. Dan sekarang teman-teman bisa lihat ini jam 9 pagi ya, setengah 10 pagi di sini. Jadi kalau nggak salah di Indonesia itu kurang lebih jam 3 atau jam 4 ya. Makanya ini selalu teman-teman setiap di Eropa saya bangun, market Indonesia udah tutup. Jadi jarang banget buat bikin konten ya teman-teman. Jadi nggak apa-apa. Kita bakal bahas dulu seperti biasa, kurang lebih ada 5 menit ya. Jadi Bitcoin ini bakal ATH teman-teman ya, sekitar 120 sampai 150 ribu ya. Pertanyaannya gini, apakah nanti saya akan lepas? Bisa jadi saya bakal lepas dulu untuk di sesi episode ini ya. Kita bakal tetap chip in atau enggak, mungkin juga saya bakal tetap hold teman-teman. Tapi menurut kita bakal lihat aja nanti gimana pada saat kita proses syuting. Teman-teman bisa cek di sini ya. Kita langsung ke layar. Jadi kalau Bitcoin ya teman-teman, saya ngomong Bitcoin sekarang. Bitcoin ini kan saya nggak peduli sebenarnya harganya berapa. Cuman karena modal saya kecil, strategi investasi saya itu harus maksimal ya dalam memperoleh Bitcoin ini. Beda dengan saham. Kalau saham, saya harga berapapun tetap kita ambil. Tapi kalau Bitcoin teman-teman, ini kan kita ibaratkan ya. Mungkin strategi yang pertama, saya ada 2 strategi teman-teman ya. Tetap DCA tiap bulan konsisten 10.000 teman-teman. Dan yang kedua adalah kita bakal pada saat momentum ya, kita bakal manfaatkan all time high-nya mungkin sekitar 20 sampai 50% kalau kita dapat. Kita take profit dulu, baru nanti ketika bear market kita baru akumulasi lagi. Kenapa demikian? Nah, yang pertama ya kita nggak peduli harga. Yang kedua ini strategi investasi untuk kita yang modal kecil. Kenapa? Kalau kita sudah contoh udah masukin duit kurang lebih sekitar yang bulan keempat nih misalkan 40 juta atau bulan besok bulan kelima 50 juta, tiba-tiba naik 20 sampai 50% teman-teman ya. Jadi kan kita dapat modal 75 juta nih teman-teman ya. Jadi teman-teman, ketika harga nanti jatuh, kita masih dapat koinnya banyak teman-teman, persentase koinnya. Saya pengen terbaik karena dari Bitcoin ini minimal ya, dari aset ini ya, semoga kita punya 1 Bitcoin lah ya. Tapi nggak perlu berapa lama lagi teman-teman ya. Jadi sekarang Bitcoin ya, ini teman-teman lihat chartnya ya. Saya bakal hapus dulu di sini. Keadaan Bitcoin secara daily ya, ini berada di resistance semua teman-teman ya. Berada di resisten. Tapi yang saya yakinkan ya, karena Trump ini kan mengundur tarif ya dari yang harusnya 7 Juli ya kemarin diundur jadi 1 Agustus. Dampaknya positif ya. Kita juga bisa lihat perbandingannya dari Ethereum teman-teman ya. Ethereumnya sudah pumping ya di 26 something, tapi kita fokusnya di Bitcoin ya, karena Bitcoin itu adalah cara kita untuk bisa keluar dari zona matrix ini. Jadi teman-teman, ini kita bahas dulu. Ini probably teman-teman ya, ini ada 2 kemungkinan ya. Karena satu, ini udah di resisten otomatis ya. Jadi kalau teman-teman trading atau segala macam, boleh nggak sih kita buy? Sebenarnya boleh-boleh aja karena memang keadaan lagi uptrend ya yang pertama. Dan kedua, teman-teman kalau misalkan mau buy ya dan musim pakai leverage segala macam, ya resikonya batasin sekitar mungkin 107.000 segala macam ya. Tapi keadaannya kalau gua belum pernah cicil Bitcoin atau kalau gua belum punya aset Bitcoin, ini wise gak sih kita invest sekarang? Menurut saya ya, ini sekarang kita di resisten. Menurut saya jangan terlalu over exposure, mungkin 2-5% ya porto atau dari income ya, atau mungkin dari aset kalian ya. Mungkin kalau aset kalian mungkin ada 100 juta atau 200 juta ya 5% ada. Yang penting ada titip sendal teman-teman kita ngomongnya. Nah ini secara teknikal saya yakin harusnya dia bakal ada koreksi dulu sebentar sekitar 106 atau 107 di area sini baru naik ya. Tapi bentar lagi ada news segala macam. Harusnya kalau dia memang break 1.010 ya, ini probably target terdekat tuh resisten dia itu di 19.300 ya. Dia kalau break ini supposed to be dia bakal ATH teman-teman. Akan ada revisit area 110 bahkan 112 ya. Di range ini ya 110 sampai 112 akan koreksi lagi baru naik lagi ke ATH-nya. Ini secara teknikal, tapi nggak menutup kemungkinan teman-teman. Karena dia misalkan kalau nanti kita ngomong pakai weekly candle ya. Kita lihat secara weekly candle. Kalau weekly candle ini dia teman-teman lihat ini ada di resisten yang sangat kuat ya. Ini harusnya secara teknikal dia itu turun dulu nih teman-teman ke area 105 something baru dia akan naik nih, karena di sini ada liquidity yang harus dia isi teman-teman ya. Di sini ya sekitar area situ dia harus revisit dulu. Nah teman-teman kalau trading saran saya ya, kalau mau cari posisi buy ya tunggu aja nanti sekitar 106 kalau dikasih. Kalau seperti saya kan di spot market ya, jadi saya nggak peduli harganya berapa ya udah saya hajar. Tapi kalau misalkan dia udah break resisten yang ini ya, di atas ini 110 ini, dia bakal pumping up untuk ATH terbaru yang terdekat adalah 115 sampai 120 baru di
disusul nanti mungkin di Agustus, September, Oktober, Q3 itu bakal bablas tuh sampai 150.000. Tapi Juni sampai Juli ini masanya agak sideways mematikan kalau teman-teman trading. Jadi saran saya stay calm aja. Ini untuk Bitcoin ya. Dan kedua adalah BBCA ya, teman-teman. Kita ngomong saham sekarang. Nah, saham BBCA puji Tuhan kita dikasih harga murah lagi, teman-teman. Ini bahkan kayak harga di bawah rata-rata kita. Di sini teman-teman lihat, saya udah bilang kemarin saya ideal nih ya sebenarnya kalau secara weekly ini ada gap, teman-teman. Nah, ini gap BCA ini harusnya akan ketutup mungkin dalam waktu sekitar 3 sampai 8 minggu lah ya. Kita melihat data nanti pasti tarif Trump yang baru segala macam, tapi harusnya ya ini harusnya izinkanlah dia turun dulu ya teman-teman, jangan naik dulu ya. Kalau udah nanti di kepala 9.000 bingung, nanti kita punya barang lotnya semakin sedikit karena modal kita kan 10 juta. Nah, kalau di saham sama kayak di Bitcoin, kita banyakin jumlah lembar saham kita supaya nanti kita hidupnya juga dari dividennya. Walaupun dividen biasanya terkesan kecil, tapi nggak masalah. Daripada kita deposito di bank ya, lebih baik kita beli sahamnya. Karena di banknya deposito mungkin 4% segala macam, dipotong pajak mungkin kantongnya dapat 3%-an lah ya. Tapi kalau di sahamnya ya, kita dapat dividen ya. Jadi keuntungan investasi saham itu ada dividen, dan kedua adalah capital gain. Itu adalah hal yang paling bagus, dan tentunya ini kalau saham sangat aman. Kenapa? Karena ada under OJK, dan kedua ada bank kustodian atau KSEI, teman-teman. Jadi saham ini menurut saya yang orang bilang ini saham scam dan lebih lambat, jujur bener kalau saham lambat dibandingkan cryptocurrency. Teman-teman lihat aja altcoin segala macam itu performnya lebih bagus. Tapi kenapa saya masih tetap saham? Saya ini anak dua, teman-teman ya. Jadi kita harus moderat dan segala macam. Dan kedua, karena saya orangnya tipikalnya boros, jadi saya masuk saham. Ya kan, kalau kita mau pakai duit saham nih, kita masukin, kita jual, tunggu 2 hari. Jadi eager untuk membelinya itu lebih rendah, teman-teman ya. Kalau kita kripto itu 24 jam. Jadi kadang-kadang kalau coba teman-teman sini, siapa yang semenjak ada kripto kita jadi tambah boros, teman-teman. Jadi apa-apa tap ya. Jadi lebih nggak efisien ya. Ya, tapi ya udahlah, nggak apa. Itu kelebihan kekurangannya. Bitcoin liquid, teman-teman ya. Berkat Bitcoin lah kita menjadi lebih liquid dan kemana-mana lebih enak. Ya, itu plus minusnya. Kalau saham, ya ini teman-teman, saya udah bilang kenapa di sini, karena ada gap daily-nya teman-teman, sekitar 8.100 sampai 7.900. Tapi kita sekarang di 8.500 ya, saya nggak masalah ya. Karena ini harus kita lakukan. Nanti bilang, kok lu mah katanya mau tiap bulan segala macam ya. Teman-teman, balik lagi. Saya syuting konten Cilaset masa depan ini tergantung ya keadaan saya gitu. Maksudnya kayak jalan-jalan gini kan nggak mungkin saya shoot malam tapi aksesnya nggak dapet gitu loh. Maksudnya kita marketnya ditutup kan nggak fair banget ya. Jadi makanya kita langsung nggak berlama-lama lagi ya. Kita langsung akuisisi dulu nih. Kita saham dulu deh ya. Karena saham udah mau tutup ya teman-teman ya. Teman-teman ingat juga, ini saya bukan ajakan. Saya ini buat cicil aset masa depan ini untuk saya pribadi sendiri, bukan untuk ajakan orang. Jadi saya pengen tahu nih. Kan dulu saya orangnya boros ya. Dulu 1 juta per hari untuk cicil Cointon ya. Tapi menurut saya nggak wise ya. Ujung-ujungnya Cointonnya malah ambles. Jadi saya udah lebih moderat ya teman-teman ya risk profile-nya. Jadi kenapa nggak reksadana segala macam ya teman-teman. Saya juga izin asuransi ya. Saya udah ada reksadana via asuransi teman-teman. Jadi ada equity fund-nya. Jadi nggak perlu lagi menurut saya, karena ya udah dan asuransi saya juga udah 5 tahun 6 tahun ke atas gitu. Jadi udah 100% dananya punya saya, dari equity fund-nya cuma buat bayar biaya asuransinya. Jadi saya tipikal orang yang semuanya multi aset. Saya orang asuransi, saya orang finance ya. Tapi saya praktisi teman-teman ya. Jadi saya lakukan apa yang saya lakukan. Keadaan porto kita nih teman-teman, langsung lihat aja nih ya. Ini di saya itu 9.50. Ini jam Swiss teman-teman saya. Kebetulan saya lagi di Swiss. Saya bangun pagi karena saya bentar lagi mau ke check out dan ke Roma teman-teman ya. Karena puji Tuhan dapat kesempatan ke Vatikan yang ada Santa Porta yang pintu dibuka 25 tahun sekali. Jadi memang berkat Tuhan ya kita bisa jalan-jalan. Dan ini teman-teman, average kita. Nah ini, average kita itu 8.806 teman-teman ya. Dan sekarang puji Tuhan dia turun 3% nih teman-teman. Ini udah setara deposito Bank BCA ya. Kita nggak perlu berlama-lama lagi. Kita langsung, kalau di saham kita langsung HK teman-teman ya. HK Max Cash ya. Ini 11 lembar kita dapat lumayan. Kita langsung hajar. Oke, ya. Udah langsung harusnya ke akuisisi. Nah, oke, kita udah bisa beli 11 lembar. Kenapa? Karena satu lembarnya, satu lot itu 850.000 teman-teman ya. Sekarang total lot kita akhirnya kita bisa lebih dari 10. Kemarin cuma dapatnya 10 kalau nggak 9 lembar teman-teman. Sekarang kita dapat 11 lembar ya. Semoga nanti bulan depan turun lagi teman-teman ya, supaya kita kenapa bisa dapat lot yang lebih banyak. Nggak terasa ya, kita udah 40 juta dalam keadaan sekarang minus 1 juta teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa, ini tetap jangka panjang. Take it easy. Yang penting akunnya bertumbuh. Dan yang kedua teman-teman, kita langsung kripto ya, Bitcoin. Nah, Bitcoin bedanya, Bitcoin performanya sangat well. Kita udah nabung 30 juta, sekarang udah naik sekitar hampir 11% lebih, yaitu 3.400.000 something teman-teman. Jadi 3.400.000 keuntungan kita ya. Jadi di 30 juta kita udah chip in. Nah ini teman-teman, kripto lebih cepat dibandingkan saham. Percaya gak? Kalau siklus kriptonya bull run,
Coba nanti ketika bear market, amsyong nih kripto nih pasti merah, turun 5%, 10%. Nah, itu teman-teman kalau nggak kuat jantungnya, segeralah punya asuransi jiwa, teman-teman. Tapi kalau visinya jangka panjang, ini kita baru punya 0,018 BTC. Mendekati lah ya 0,1 setidaknya. Yang penting kita cicil dulu. Langsung aja kita beli ya, nggak pakai berlama-lama lagi. Kita langsung harga atas ya. Kita langsung buy. Oke, sukses dan ceding. Kita sudah punya 0,024 Bitcoin. Sekarang kita punya total aset 43 juta. Jadi kalau kita totalin ya, dari semua modal investasi kita, ini udah 4 bulan ya. Jadi kalau dari Bank BCA, dari 40 juta, keadaannya minus 1 juta, 39 juta. Sedangkan dari Bitcoin ya, total dari 40 juta yang kita harus kecipin ya segala macam ya. Berarti totalnya modal kita utama itu adalah 80 juta. Dengan asumsi langsung aja kita hitung kasar teman-teman ya. Jadi di mana 43 juta ditambah 39 juta itu 80 juta. Jadi kita untungnya masih 2 juta dari total keseluruhan investasi kita. Dan kalau kita bagi 80 juta itu total keuntungan kita 2,5%. Ini kalau kita kompon semuanya, modal kita yang sudah kita investasikan 80 juta, kita dapat return selama 4 bulan 2,5%. Apakah itu besar? Menurut saya sangat besar. Kenapa? Karena dulu saya ngerasa 1% itu sangat kecil. Nah, kalau kita ngerasa kecil, ternyata uang kita lah yang kecil, teman-teman. Jadi kalau di investasi itu game of capital. Semakin besar modal kita dan semakin tingginya profit kita, semakin untung kita. Jadi teman-teman, intinya gedein aja modalnya. Kita modal sedikit demi sedikit ini supaya melatih mental kita juga. Kenapa? Karena banyak orang gagal ya. Apalagi kalau misalkan teman trading atau investasi. Kalau teman-teman langsung pakai dana besar 1M, 100 juta, floating minus 1 juta, 10 juta, itu kita gemeteran teman-teman ya. Karena kita tak biasa. Makanya untuk teman-teman cicil nabung aset masa depan ini, saya simpulin untuk teman-teman melatih mental dan konsistensi teman-teman, dan rutin tiap bulan ya. Pastiin teman-teman mau nanya apa aja bebas, tapi kalau bilang kok gimana kok, apakah kita harus punya dana darurat? Ya teman-teman, jadi kalau teman-teman diwajibkan sebelum memulai investasi, satu itu harus punya dana darurat, dan kedua adalah asuransi teman-teman, dan ketiga baru investasi. Jadi jangan salah, kalau nggak punya dana darurat menurut saya ya investasi at least punya asuransi dulu. Kenapa? Karena sekarang biaya rumah sakit tambah mahal. Teman-teman bisa sisihin teman-teman ya dari income. Biasanya teman-teman harus ngepres banget 40% biaya hidup, sisanya 60% ini teman-teman bagi aja 20% dana darurat, cicil bertahap, 20% asuransi, dan 20% investasi. Nggak perlu terburu-buru, dan tentunya harus tetap belajar upgrade ilmu supaya income-nya makin besar. Jadi itu aja teman-teman untuk cicil aset episode keempat. Semoga teman-teman menjadi lebih baik dan tentunya belajar berproses teman-teman. Karena semua video saya di YouTube ini saya kasih tau prosesnya, saya nggak kasih langsung hasilnya nih kayak gini segala macam, tidak teman-teman. Saya kasih prosesnya. Jadi kita bersama-sama semoga kita menjadi miliarder di 5 sampai 10 tahun bahkan 20 tahun atau masa yang akan datang. Tapi ingat tentang someday we will be rich. Ingat, oke? Someday. So, see you aja dengan Kohen. Jangan lupa follow Instagram Kohen yang ada ini dan komunitas Kohen di bawah. Buat teman-teman, jangan lupa juga komen dan subscribe dan bagikan video ini kalau teman-teman suka dengan video saya. So, see you di next video.